Shalom. Hari ini kita akan merenungkan kitab 2 Petrus pasal 3. Teksnya ayat 1 sampai 13. Dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 2. Petrus menulis surat kedua supaya menghidupkan pengertian yang murni, supaya mengingatkan yang telah disampaikan oleh rasul-rasul. Paragraf yang kedua ayat 3 sampai 7. Pada zaman akhir akan tampil pengejek-ejek, orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Mereka akan menyesatkan orang-orang. Paragraf yang ketiga ayat 8 sampai 13. Di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Sehingga hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Kesimpulannya, Petrus menulis surat kedua supaya menghidupkan pengertian yang murni dan mengingatkan yang telah disampaikan oleh rasul-rasul. Pada zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek yang hidup menuruti hawa nafsunya. Mereka akan menyesatkan orang-orang dengan berkata, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Tetapi di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan panjang sabar terhadap kita, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Namun hari Tuhan akan tiba sepertinya pencuri. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan dan Juru Selamat telah menyampaikan perintahnya kepada rasul-rasulnya. Kedua, oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Ketiga, di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Dan Ia sabar terhadap kita, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Petrus menulis surat kedua kepada saudara-saudara yang kasihi, supaya menghidupkan pengertian yang murni dan supaya mengingatkan yang telah disampaikan oleh rasul-rasul. Kedua, pada zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek yang hidup menuruti hawa nafsunya. Mereka akan menyesatkan orang-orang dengan berkata, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap sepertinya semula pada waktu dunia diciptakan. Ketiga, jadi orang percaya harus hidup dalam suci dan saleh, yaitu kita yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Memang pada zaman itu banyak orangnya berpikir, ya kenapa begitu tunda Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Namun zaman sekarangnya banyak orang, ya Tuhan tidak usahlah cepat-cepat datang, tundalah aja. Itulah beda. Jadi aplikasi hari ini. Pertama, usaha dalam pelayanan untuk jemaat dan sesama seiman akan menghidupkan pengertian yang murni dan mengingatkan yang telah disampaikan oleh Yesus. Dengan itu kita juga harus mengingatkan, kita harus menanti-nantikan Yesus Kristus datang kedua kali segera secepatnya. Kedua, menantikan akan mempercepat kedatangan hari Allah dengan melakukan dalam kasih sayang, kesetiaan untuk menolong sesama. Akhirnya perpelaka hari ini menolong 2 orang lebih yang sedang di dalam kesulitan. Dan akuilah kepada mereka akan berpengharapan tentang langit dan bumi yang baru. Inilah kita harus mengakuinya tentang Yesus Kristus datang kedua kalinya. Hari ini juga selama melayani,
Tuhan Yesus memberkati.